Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua, sebentar lagi kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, saya akan membawakan beberapa pengumuman yang penting buat teman-teman semua. Nah, di TAC ada beberapa call teman-teman. Sepanjang ini sudah ada 5 call di TAC. Buat teman-teman yang mau bergabung ke call, bisa menghubungi atau bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang mau persembahan dan perpuluhan bisa melihat di gambar berikut ini. Oke, itu aja teman-teman pengumuman dari saya. Semoga ibadah hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Selamat beribadah semuanya. Happy Sunday. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia.
Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri, tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya, aku cuma mau kasih tahu kalian supaya kalian tetap jaga kesehatan kalian dengan baik dan luangin waktu buat menyembah Tuhan karena kita butuh Tuhan di hidup kita untuk memperbaiki hidup kita. Ayo kita mulai. Kami sembah Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami semua, kami anak-Mu Tuhan, kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kau Raja yang baik, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Kami memuji-Mu Tuhan, Kau Raja yang baik, segala kemuliaan bagi-Mu. Yesus, haleluya.
kami sembah Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Yesus. Tuhan, thank you Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kiranya sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Engkau berkati kami, berikan fokus kepada kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang ingin Engkau katakan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berterima kasih Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Selama beberapa hari ini yang telah kita lalui bersama ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tuntun kami lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus kami Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus keluarga kami ya Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus segala aspek kehidupan kami. Segala keuangan, segala hubungan dengan teman, hubungan dengan pacar, dan hubungan dengan keluarga ya Tuhan Yesus. Engkau yang lancarkan setiap masalah yang ada di hidup kita Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan jalan keluar di setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman, TAC. Sebelum kita dengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun dalam bentuk online. Kami bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan melindungi semua anak-anak Tuhan yang ada di TAC dengan sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami dan berguna ke depannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Oke, shalom teman-teman. Ini adalah ibadah kita yang terakhir di tahun 2020 ya. Tahun yang sangat bumpy road gitu ya, tahun yang sangat roller coaster gitu buat kebanyakan orang. Walaupun ada orang-orang yang semakin beruntung di masa pandemi, tapi sebagian besar orang justru mengalami masa-masa yang sulit tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan anak-anak muda, kalian yang masih sekolah, ya masih kuliah, bagaimana rasanya tahun ini ya? Menurut saya tahun ini adalah tahun yang sangat
menggembirakan buat mahasiswa atau murid-murid yang malas gitu ya, karena mereka punya cara baru untuk belajar gitu ya, punya cara baru untuk menimba ilmu gitu, yang tadinya harus pergi ke sekolah, tadinya harus bersiap-siap segala sesuatu lebih awal, sekarang tidak perlu gitu ya. Ya, jadi tahun ini merupakan tahun yang ada enaknya buat mahasiswa atau murid-murid yang malas gitu ya. Nah, kita udah hampir 1 tahun hidup dengan virus ini teman-teman ya. Sudah hampir 1 tahun kita punya pola hidup yang baru gitu ya. Banyak sekali pola hidup yang baru, seperti tadi saya bilang, pola belajar terutama ya, itu berubah drastis karena saya juga guru gitu ya. Saya juga guru, jadi murid-murid saya itu sejak kita Zoom online begitu ya. Nah, itu kelihatan sekali bagaimana mereka yang masih punya punya hasrat untuk menimba ilmu atau enggak gitu, dan kebanyakan memang enggak gitu ya. Jadi waktu sekolah mulai itu sangat biasa sekali lihat murid-murid dengan muka bantalnya gitu, dengan rambut yang tidak tersisir, dengan segala macam, dengan mata yang masih kubil-kubil begitu ya. Nah, jadi itu adalah pemandangan sehari-hari selama beberapa bulan ini. Nah, itulah saya bilang enak sekali kalau kita jadi murid sekarang ini. Kalau kita mau malas-malasan itu gampang banget gitu. Kalau kita lagi malas belajar, bilang aja wifi-nya down gitu, selesai gitu. Ada yang sengaja wifi di rumah dicabut lah dan segala macam, dan itu urusan pribadi gitu ya. Tapi itulah pola yang ada saat ini. Jadi orang belajar berubah. Terus apalagi yang berubah? Pola makan. Pola makan tentu berubah gitu ya. Jadi nggak heran kalau sekarang ini banyak orang yang mulai giat berolahraga karena setelah melihat, wah, badannya tambah lama tambah mekar gitu ya. Nah, kenapa? Karena pola makan kita berubah. Dulu kita makan 3 kali sehari, sekarang kita bisa makan 5-6 kali gitu ya. Dan sekarang nggak heran kalau lihat status orang-orang jam 12 malam slide left gitu ya, digeser Indomie sama telur gitu. Itu biasa banget gitu ya. Terus kadang ada jam 1, jam 2 seperti itu. Jadi pola hidup, pola makan, pola bergaul juga berubah gitu ya. Kalau dulu kita ya lebih sering berkumpul, sekarang kita tidak lagi melakukan itu. Dan tahun ini juga tahun yang menggembirakan buat orang-orang yang tidak generous ya, tidak murah hati atau pelit gitu ya. Ini tahun keemasan bagi orang-orang yang pelit gitu. Kenapa? Karena sekarang ini terlalu banyak alasan untuk kita bisa menghindari acara-acara yang keluar duit gitu ya. Kayak contoh misalnya pernikahannya sekarang gampang aja gitu kan. Pernikahan kita tinggal nggak bisa datang dan lain sebagainya, angpaunya juga nggak nyusul gitu kan. Luar biasa tahun ini memang ada pihak-pihak yang diuntungkan begitu ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Gembala sidang kita Pak Niko sudah mengeluarkan satu tuntunan, yaitu bahwa tahun 2021 itu adalah tahun integritas. Nah, waktu saya dengar ini gitu ya, waktu saya dengar tahun 2021 adalah tahun integritas, kayaknya keren integritas. Tapi saya melihat dari sisi yang lain. Perlu teman-teman juga berpikir bahwa kalau kita disuruh berintegritas, artinya masih ada 1 tahun ke depan yang membutuhkan integritas. Artinya keadaan belum tentu menjadi lebih baik. Dan ini khotbah direkam, nanti waktu dilihat lagi di tahun mendatang mungkin bisa lebih bermakna apa yang saya sampaikan ini. Karena dalam masa pandemik saja kita kita punya integritas itu sangat dibutuhkan di masa pandemik ini, ya kan? Semakin orang kepepet, semakin orang mencari jalan mudah. Begitu ada kesempatan terbuka, walaupun itu tidak sesuai jalan Tuhan, kita toh akan mengambilnya juga, dan itu banyak terjadi. Nah, oleh sebab itu maka Tuhan berikan tema 2021 adalah tahun integritas. Itu sesuatu yang menurut saya kita harus waspada, karena kita tidak tahu ke depan ada apa. Baru beberapa hari yang lalu dikabarkan ada virus baru ya di 5 negara ya. Jadi katanya
asalnya juga dari COVID ini dia bermutasi dan sebagainya. Cuman ini bisa menyerang anak-anak katanya begitu. Ya kita tunggu saja. Khotbah ini direkam, bisa dinonton lagi itu sudah terjadi atau belum gitu ya. Nah, biasanya kalau kita masuk tahun baru ya, teman-teman biasa suka punya resolusi, punya janji-janji. Kebiasaan lama yang nggak bagus di 2020 kita coba mau ubah, dan orang punya banyak janji yang biasanya juga dilupakan waktu begitu. Ada yang Januari akhir sudah lupa gitu ya. Dia mau menggebu-gebu untuk berbuat lebih baik lagi di tahun yang baru gitu ya, meninggalkan dosa lama dan sebagainya. Tapi biasanya di bulan-bulan berikutnya di tahun yang baru kita sudah lupa hal itu gitu ya. Nah, saya ingin membahas hari ini bahwa sebetulnya apa yang kita alami selama hampir setahun ini bersama dengan virus ini melahirkan satu, yang saya tadi bilang, satu pola yang baru. Itu sebenarnya ada hal baik dan buruk yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Nah, ini yang saya mau bahas buat teman-teman supaya menjadi bekal, karena tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Pak Niko dapat dari Tuhan bahwa tahun integritas ini akan sangat berhubungan sekali gitu ya. Nah, saya ingin membagikan, sebenarnya ada beberapa hal, tapi saya hanya fokus di 3 hal yang pelan-pelan hilang dari hidup kita karena kita dipaksa untuk memiliki pola yang baru selama setahun ini ya. Jadi karena kita selama setahun 2020 ini punya pola yang baru, jadi itu ada kebiasaan baru. Nah, ada hal yang baik itu yang hilang. Nah, ini yang saya mau bagi buat teman-teman supaya kita sama-sama aware. Yang pertama begini, kalau kita ada pola yang baru yang terjadi, biasanya yang paling kena pertama itu adalah kedisiplinan ya, kedisiplinan. Benar nggak teman-teman? Jadi selama tahun ini tanpa sadar ada hal-hal kedisiplinan yang sudah kita bangun. Ada orang-orang yang disiplin tidak terpengaruh, yes itu baik ya. Tapi sebagian besar orang terpengaruh kedisiplinannya dan mulai menurun ya. Contoh yang paling kecil dah. Contoh yang paling kecil mungkin teman-teman juga alami. Hal mandi aja. Mandi pagi gitu ya. Biasa kita kalau yang sekolah mandi pagi dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi hal baru yang berubah gitu. Karena banyak orang sekarang mulai merubah jam mandinya gitu ya. Ini hal yang paling kecil banget, mandi. Wah, mandilah, gosok gigi lah. Hal-hal yang kecil ini tiba-tiba berubah. Pagi dia skip, siang udah keburu makan, dia lupa sikat gigi. Dan itu hal yang paling gampang sekali terjadi dan paling banyak hilang hari-hari ini. Termasuk etos kerja gitu ya. Kita yang di rumah, yang belajar, apalagi tadi saya udah bilang yang belajar gitu ya. Kedisiplinan yang dulu ada itu tanpa sadar ya, tanpa sadar itu pelan-pelan akan hilang, pelan-pelan hilang. Yaitu saya bilang tadi, kita sekolah gampang, atasnya aja yang seragam, bawahnya celana pendek. Teman-teman juga nggak tahu kan waktu saya syuting ini bawah saya ini celana pendek atau celana panjang. Ya, jadi sama halnya gitu. Kita tidak sama-sama tahu gitu. Gurunya juga nggak tahu gitu. Sampai kemarin 17 Agustus murid-murid harus upacara bendera dengan membuka video gitu ya. Jadi mereka harus berdiri hormat bendera dan sebagainya. Dan itu sudah kita lalui gitu. Walaupun bawahnya celana pendek, celana tidur gitu ya. Muka acak-acakan, rambut nggak disisir dan sebagainya. Nah, itulah perlu kita waspadai karena dari hal yang sangat kecil kita sudah pelan-pelan didegradasi, jadi menurun gitu ya. Jam mandi udah berubah, yang tadi saya bilang jam makan. Jadi kedisiplinan, yang pertama kedisiplinan ini akan tergerus tanpa teman-teman sadari. Coba perhatikan itu ya. Yang mahasiswa nggak usah ngomong ya. Saya juga melihat generasi yang sekarang sedang belajar di kuliah pun sekarang online juga gitu. Jadi saya nggak bisa kebayang, kita datang ke kampus aja denger dosen itu udah males banget gitu. Dengerin dosen nih tatap muka udah males banget, apalagi lewat Zoom. Jadi kebayang ya teman-teman, betapa dunia pendidikan sangat menyenangkan bagi mahasiswa atau murid yang malas, akan tetapi sangat menguntungkan bagi murid-murid yang pintar. Saya punya murid-murid yang seperti itu juga. Mereka
mengambil ilmu sebanyak-banyaknya justru di saat ini ya. Kita mengajar dengan PowerPoint dan segala macam. Mereka save, mereka screenshot dan lain sebagainya. Waktu ulangan bisa, waktu ujian lulus. Nah, ada murid yang seperti itu. Nah, tapi sebagian besar justru nggak seperti itu. Nah, ini yang hal pertama yang harus kita waspadai, yaitu kedisiplinan. Yang teman-teman yang kerja gimana? Sama aja. Katanya work from home katanya. Wah, kerja dari rumah gitu ya. Jadi saya juga melihat karyawan itu mulai terpecah dua gitu ya. Ada yang ya udahlah namanya di rumah, laptop sih nyala gitu ya. Laptop sih nyala. Tapi Netflix juga nyala gitu kan. Ya Disney Plus juga nyala gitu kan. Jadi apa ya? Sikap yang tadinya kita bangun sudah begitu baik, kedisiplinan itu akhirnya lambat laun itu mulai berkurang. Dan tanpa kita sadar itu sudah terbentuk akhirnya. Dan kita bawa masuk 2021, kita nggak tahu. Tiba-tiba kalau virusnya selesai, let's say virusnya selesai, kita sudah nggak punya disiplin yang seperti kita terapkan sebelumnya. Dan ini akan sangat merugikan buat kita semua kalau kita tidak lagi punya kedisiplinan. Saya melihat ada karyawan-karyawan yang orang-orang yang bekerja, dia yang mengerti bahwa oke, saya nggak kena pecat, gaji saya masih jalan. Lalu apa yang saya lakukan untuk menolong perusahaan ini? Gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa berjalan lagi karena jenis pekerjaannya. Dan yang ada apa? Karyawan ini berkumpul, mereka berbuat sesuatu, berbuat hal lain untuk menyelamatkan mereka, dan mereka masih bekerja dari rumah dengan lebih giat dari sebelumnya. Ini bagi orang-orang yang membiasakan untuk hidup disiplin sebelum pandemik, dan mereka lah adalah orang-orang yang sekarang banyak survive gitu karena mereka masih pegang itu. Work from home no problem. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam tidak dibatasi waktu. Ada orang-orang yang bekerja di depan laptop gitu. Saya pun melakukan hal ini, saudara. Tapi karena saya memang jenis pekerjaannya tidak terpengaruh dengan pandemik, jadi memang dari dulu saya harus mendisiplin diri saya. Harus bangun kapan, harus tidur kapan, harus bekerja kapan. Bahkan sekarang klien itu tidak mengenal waktu lagi. Dia bisa message kita jam 10 malam, jam 12 malam. Saya tetap harus layani. Dan itu bentuk dari kedisiplinan yang telah kita terapkan. Jangan sampai itu luntur. Kalau itu luntur, sudahlah. 2021 saya pastikan teman-teman akan mengalami begitu banyak kesulitan. Ya, kita buka di Efesus 5 ayat 15 dan 16. Saya baca untuk saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Pak Niko selalu bilang, Tuhan segera datang dan dia bisa datang kapanpun, gitu ya. Jadi hari ini betul-betul hari-hari yang jahat, ya. Kita udah lihat setahun ini begitu rupa seperti ini, dan itu akan mengikis kedisiplinan kita. Maka firman Tuhan hari ini ingatkan buat kita semua bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu sekolah online, bagaimana kamu kerja online, bagaimana kamu wira swasta online, apa yang sudah kamu lakukan, itu ya. Jadi yang pertama adalah kedisiplinan kita yang akan hilang perlahan-lahan karena setahun kita sudah punya kebiasaan yang baru. Jadi saya berharap bahwa dengan kita mengetahui hal ini, kita kembali untuk memacu diri kita untuk kembali kedisiplinan yang hilang, yang teman-teman sadari hilang, itu coba adakan kembali, ya. Itu. Lalu yang kedua apa sih yang hilang? 1 tahun ini apa yang hilang selain kedisiplinan? Kepedulian kita lambat laun akan mulai terkikis juga. Kepedulian ya. Peduli, lihat orang lain peduli gitu. Lihat orang lain peduli, lihat orang susah kita bisa tolong. Nah, selama pandemik ini kita tentu berpikir, wah gimana mau tolong orang? Saya sendiri harus survive, ya kan? Semua orang berpikir seperti itu. Jadi kepekaan kita lambat laun akan terkikis dengan sendirinya tanpa kita sadar. Balik lagi seperti tadi misalnya ada acara pernikahan misalnya. Wah udah diundang online, acaranya juga online, sumbangannya juga diharapkan online, betul ya. Tapi kita memanfaatkan hal ini, ya saya nggak bisa datang karena pandemik,
dan sumbangannya juga nggak datang gitu. Ya ini hal yang kecil. Saya tidak berbicara bahwa ini adalah masa yang sulit secara ekonomi. Yes, kita semua tahu ini masa yang sulit. Tapi perhatikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahwa ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Ketika kita memberi, maka kita akan lebih berbahagia. Ya, jadi kepedulian ini yang mulai hilang gitu ya. Alasan kita memang ada, secara ekonomi. Tapi jangan sampai teman-teman lupa bahwa sebetulnya di masa pandemi ini adalah salah satu cara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa kelihatan lebih terang daripada sebelumnya. Jelas banget, di masa gelap sebuah lilin yang nyala itu terlihat sangat terang sekali. Beda kalau di ruangan terang benderang, mau nyala lilin berapa nggak ada efek. Ya, tapi di masa pandemik, di masa kegelapan ini, lilin satu aja itu berasa banget. Bantuan kita buat orang lain, Tuhan perhitungkan. Sekarang teman-teman lihat di media sosial ya, banyak orang menghina firman Tuhan. Mereka mengatakan hamba Tuhan memperkaya diri, gereja memperkaya diri. Ini waktunya gereja harus membagi harta dengan para jemaatnya. Mereka menulis itu tanpa mereka tahu, tanpa mereka mengerti kondisi gereja atau hamba Tuhan yang dia kritik, begitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, itu pelan-pelan waktu dipercayai sama orang, maka orang itu akan berpikir, oh benar juga. Jadi saya nggak usah memberi lagi, jadi gereja nggak usah diberi lagi, selesai urusan. Nah, sebenarnya yang kita lawan adalah firman Tuhan, teman-teman. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sekarang ini banyak orang yang karena dia pelit, lalu dia mengikuti faham itu, gitu ya. Nah, akhirnya mereka lupa bahwa sebetulnya gereja sudah bertanggung jawab. Gereja kita, saya bilang gereja kita bertanggung jawab untuk membantu orang-orang yang susah. Yayasan Rumah Junior sampai hari ini itu terus mengeluarkan dana, baik untuk di Jakarta dan sekitarnya maupun di luar pulau. Dan itu satu dana yang begitu besar, yang nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, ada hidup orang lain yang kesulitan. Sementara ada orang-orang yang dengan entengnya bilang dan merendahkan firman Tuhan, lalu kita mengikutinya. Dan itu adalah cara Tuhan untuk membalas atau memberkati kita. Caranya seperti itu, tidak pernah berubah. Di Alkitab tidak pernah berubah. Tuhan Yesus itu sangat dekat dengan orang yatim piatu, dengan janda-janda miskin. Itu yang dia lakukan. Dan itu semua menggerus kepedulian kita selama 1 tahun ini gitu. Kita tutup mata terhadap kedukaan orang lain, kita tutup mata terhadap kebahagiaan orang lain gitu ya. Ya just happy birthday GBU gitu, congratulations for your marriage and GBU, that's it gitu. Tapi nggak ada kita memberi satu korban buat orang lain. Dan ini 1 tahun ini teman-teman coba lihat hidup masing-masing. Apakah kepedulian ini hilang? Lalu kita bilang, ya saya tidak baik secara ekonomi. Nah, semakin kita melakukan itu, semakin kita akan terpuruk. Percayalah, saya sudah mengalami hal ini, teman-teman. Dan bagi saya tahun 2020 ini saya tidak terimbas dengan parah, karena saya sudah terimbas di tahun 2019. Jadi saya melihat di tahun ini justru waktu kita membuka diri untuk memberi, untuk belajar memberi, untuk korban buat orang lain, itu Tuhan tidak pernah berhutang. Dan itu semakin Tuhan memberikan kepada kita berkat, memberkati kita secara keuangan, secara hal lainnya gitu ya. Jangan pernah teman-teman melupakan hal yang kedua ini. Jadi kepedulian itu akan hilang pelan-pelan. Kalau teman-teman merasakan hal itu, coba yuk mulai lagi. Mungkin kita nggak punya uang hari ini, nggak apa-apa, kasih semangat ya, kasih semangat dari media sosial, kasih semangat dari online, dari Zoom gitu ya. Saya ada ikut beberapa Zoom yang dari komunitas misalnya keluarga atau apa, banyak orang yang perlu ditolong di sana. Ya kita cuma ngomong aja gitu, orang lain mendapat jawaban. Dan itu pun salah satu bentuk pemberian kita gitu. Jadi jangan sampai karena kita pelit, kita sedang mengutuk diri kita sendiri dengan tidak peduli kepada orang lain.
Ini adalah kunci teman-teman buat masuk di 2021. Kepedulian kita jangan sampai hilang. Amin. Nah, saya bacakan ayat untuk ini. Mazmur 68 ayat 5. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ya, jadi jangan sampai teman-teman lupa bahwa Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi tidak pernah berubah. Firman Tuhan tentang memberi, firman Tuhan tentang persepuluhan itu tidak pernah dirubah. Jadi jangan sampai karena ini dan itu, karena akun-akun yang bebas mengkritik firman Tuhan, lalu kita menjadi tawar hati dan kita setuju dengan itu. Dan cara Tuhan untuk memberkati kita akan tertutup waktu kita tidak peduli dengan orang lain. Amin teman-teman. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah yang pelan-pelan akan mulai hilang adalah ketuhanan. Jadi ini 3K ya. Kedisiplinan, kepedulian, dan ketuhanan, 3K. Nah yang terakhir yang akan pelan-pelan hilang sebetulnya ketuhanan. Ya ini dengan pola ibadah yang sekarang, yang seperti ini. Tentu ada orang juga sama halnya dengan murid atau mahasiswa. Dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh atau dia tidak gitu. Ya, hari Minggu sudah tidak lagi orang berpikir akan datang ke tempat ibadah. Banyak teman-teman yang berpikir seperti ini gitu. Ya. Nanti ketika virus berakhir, orang sudah boleh berkumpul. Nah, diperkirakan sebagian orang akan stay pada kebiasaan yang lama. Saya tetap nonton YouTube saja gitu, nggak perlu datang bersekutu dan lain sebagainya. Nanti ada hal macam-macam yang terjadi. Nah, itu akan terjadi, saudara. Jadi yang terakhir adalah hal ketuhanan. Jadi ini akan menurun pelan-pelan gitu, melahirkan sikap-sikap baru kita dalam beribadah, melahirkan sikap-sikap baru kita dalam menyembah Tuhan, dalam berhubungan dengan Tuhan. Ya, kebawa, mau nggak mau kebawa gitu ya. Sama aja sekarang orang ibadah di ranjang, ibadah pakai piyama dan segala macam. Do it your own way. Tapi yang penting adalah masalah hati. Masalah hati kita. Apakah waktu kita nonton itu kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Apakah waktu kita dengar khotbah, apakah sungguh-sungguh kita menyerap firman Tuhan? Itu di sana terletak bedanya. Dan cara kita beribadah, cara kita menyembah Tuhan itu lambat laun akan tergerus juga pelan-pelan. Nah ini hal yang paling berbahaya karena apalagi bagi generasi muda sekarang tidak lagi terlalu memperdulikan agama, tidak lagi memperdulikan Tuhan karena segala sesuatu berlangsung dengan sendirinya gitu. Ya, kita pikir kalau kita rajin kerja ya gaji kita gede gitu. Siapa bilang gitu ya? Di bumi ini ada namanya berhasil dan beruntung. Suatu saat saya akan bagikan hal ini buat teman-teman. Jadi ada berhasil, ada beruntung. Kalau kita berusaha dan kita berhasil, ya itu berhasil, bisa. Orang nggak kenal Tuhan, berusaha pun dia akan dapat hasilnya gitu ya. Tapi soal beruntung ini hal lain. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita gitu. Oh, kita bisa bekerja, gajinya bagus, tapi kurang beruntung. Keluarnya juga macam-macam. Yang sakit lah, yang tabrakan lah, iblis senantiasa menggerogoti. Alkitab bilang, katakan, kamu nabung seperti di pundi-pundi yang berlubang. Dan itu ada lubangnya, berapapun yang kamu masukkan dia akan keluar pelan-pelan. Hal ini penting sekali teman-teman, tentang ketuhanan. Bagaimana kita kehidupan kita bersama Tuhan, keintiman kita, jam-jam doa kita bagaimana, jam saat teduh kita bagaimana. Sekarang kita sudah begitu santainya, termasuk hubungan dengan Tuhan di bawah santai. Hati-hati teman-teman tentang ketiga hal ini. Saya bacakan Matius 5 ayat 20. Ini ayat mungkin sering kita baca, tapi ini sangat mengerikan kalau menurut saya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya dari dulu kalau baca ayat ini serem banget. Orang Farisi, ahli Taurat tuh orang yang paling jaga agamanya ya. Mereka orang-orang yang paling dikritik Tuhan karena terlalu menjaga agama, aturan mereka. Begitu ya. Nah, tapi ayat ini bilang, kalau kamu nggak lebih bagus dari dia yang agamanya kuat kayak tadi,
itu kamu nggak bisa masuk surga. Tuhan bilang gitu. Nah, dan mari teman-teman kita perbaiki ketiga hal ini, terutama bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena 2021 itu masa yang sama-sama orang tidak bisa prediksi, dan ini masa yang gelap. Kebala sidang kita dapat integritas. Why integrity? Karena kita akan dipepet oleh banyak hal untuk menghilangkan integritas kita. Maka itu Tuhan ingatkan, integritas 2021. Yuk mari, masa pandemik ini belum berakhir. Sebentar lagi kita masuk tahun yang baru gitu ya. Kedisiplinan jangan luntur. Kepedulian yang hilang kita tingkatkan kembali. Dan hubungan kita sama Tuhan kita harus bangun kembali. Kalau kita merasa itu sudah hancur atau kita melakukan banyak kesalahan. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang indah. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan buat seluruh teman-teman yang ada, yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Aku berdoa biarlah dalam masa-masa ini kedisiplinan kami tidak hilang, dan kepedulian kami akan kami kembali tumbuhkan, dan hubungan kami bersama Tuhan akan kami tingkatkan lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, tahun 2021 itu adalah tahun yang tidak akan menjadi lebih baik dari tahun ini. Akan tetapi ketika kami bertahan kepada sesuatu yang baik, tetap mengandalkan Tuhan, maka kami akan sanggup melewati apapun yang akan kami alami di tahun depan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap anak-anak TAC, setiap anak-anak muda yang mendengarkan video ini ya Tuhan. Aku berdoa penyertaan-Mu ya Tuhan senantiasa atas mereka. Kekuatan-Mu berlimpah-limpah di saat kami goyah, di saat kami akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah itu semua mengingatkan kami untuk kami tetap di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Aku serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Biar berkat yang daripada Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus senantiasa melindungi, menyertai, menuntun, menjaga kita sempurna tak bercacat bercela sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai. Mari semua teman-teman yang punya pengharapan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah tune in, gabung di ibadah kita hari ini. Saya percaya ibadah tadi memberkati teman-teman semua. Dan teman-teman jangan lupa buat tetap terhubung sama kami. Buat teman-teman yang mau tetap connect sama kami bisa ke IG, habis itu search gmcc.tac dan juga search di YouTube TAC GMCC. Nantikan konten-konten kami berikutnya ya. Happy Sunday, Tuhan memberkati.